Rencana pembatasan BBM bersubsidi kembali mengemuka usai dilontarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Bahlil menyatakan pembatasan BBM subsidi bakal berlaku 1 Oktober. Bahlil menyebut kebijakan ini perlu segera dilakukan karena banyak yang tidak tepat sasaran. Kami kutip dari Kompas.com Selasa 27 Agustus, Bahlil bilang, "Ya, memang ada rencana begitu, diterapkan 1 Oktober 2024. Karena begitu aturannya keluar, permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi." Presiden Joko Widodo menegaskan wacana pembatasan BBM per 1 Oktober 2024 masih dalam tahap sosialisasi. Langkah ini tengah digodok untuk menghemat anggaran negara. Menurut Jokowi, pemerintah masih akan melihat dinamika di lapangan sebelum mengambil keputusan soal pembatasan BBM. Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan, belum ada rapat. Pertimbangan sama urgensinya apa sih Pak? Apa? Pertimbangan dan urgensinya apa untuk apabila melakukan pembatasan ini Pak? Yang pertama, ini berkaitan nanti ya, utamanya di Jakarta itu dengan polusi. Yang kedua, kita juga ingin agar ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk yang 2025. Ya. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah belum membahas belait pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite. Belum dibahas Sampai saat ini? enggak. Ya. Alasannya juga Pak Presiden mengatakan bahwa pembatasan subsidi ini untuk anggaran di APBN 2025 itu. 2025 sedang dibahas dengan DPR, tidak ada pembahasan itu. Hingga April 2024, realisasi penyaluran Pertalite mencapai 10 juta kiloliter atau sekitar 31,63% dari kuota 2024 sebesar 31,7 juta kiloliter. Sementara penyaluran solar dengan periode yang sama mencapai 5,57 juta kiloliter atau sekitar 30,12% dari kuota 2024 sebesar 19 juta kiloliter. Untuk subsidi BBM dan LPG di tahun 2024, pemerintah menganggarkan 113,3 triliun rupiah. Angka ini lebih rendah dari anggaran di tahun sebelumnya yang mencapai 138 triliun rupiah. Sebelumnya pemerintah sempat merevisi peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM untuk memperbaharui pengaturan pembelian BBM subsidi. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, nantinya peraturan terkait pembelian BBM bersubsidi akan diatur dalam peraturan Menteri ESDM, bukan lagi Perpres nomor 191 tahun 2014. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana mekanisme yang disiapkan pemerintah untuk pembatasan BBM bersubsidi? Kita bahas malam hari ini bersama Ridwan Hisyam, anggota Komisi 7 DPR, dan juga Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada. Selamat malam Pak Fahmi. Pak Hisyam, selamat malam. Malam Mbak Audrey. Selamat malam. Ya. Mbak Hisyam. Pak Fahmi, ketemu lagi. Oke, sebelum saya mau nanya soal gimana caranya pembatasan BBM bersubsidi nih. Jadi pertanyaan pertama saya, Pak Hisyam, sebenarnya ini yang mana yang benar nih antara dua menteri beda pendapat? Bu Menkyu bilang belum ada rencana pembahasan untuk BBM bersubsidi, sementara Pak Bahlil menyarankan ini sepertinya akan ada dan itu pun di 1 Oktober pembatasan BBM bersubsidi. Jadi begini Mbak. Nggak ada yang salah sih, Bu Menteri juga ada salah, Pak Bahlil juga ada salah. Nah, apalagi Pak Presiden ya. Cuman kita mungkin dari kata-kata itu bisa menafsirkan macam-macam. Jadi subsidi itu kita harus tahu ada subsidi dari APBN yaitu solar dan minyak tanah. Itu ditentukan di APBN. APBN 2024 sudah ada angkanya ya. 2025 baru kita putuskan besok bersama Pak Menteri. Besok pagi jam 10 kita ada rapat, raker sama Pak Menteri SDM untuk menetapkan RAPBN 2025. Nah, hasil dari usulan dari Presiden tanggal 16 Agustus kemarin. Nah ini diharapkan nanti setelah dari Komisi 7 masuk ke Badan Anggaran, di Badan Anggaran akan didok. Nah
Rupanya Pak Bahlil menunggu itu, barulah dia bikin aturan-aturan baru. Nah, Jadi, untuk 1 Oktober itu dari peraturan presiden jadi dibuat peraturan permen itu adalah memberi penegasan atas pembatasan itu, karena pembatasan itu sekarang sudah ada dari dulu tapi tidak tegas pelaksanaannya di lapangan. Nah, jadi sehingga ketok palunya benar nih 1 Oktober ini ada pembatasan dengan beberapa mekanisme nanti. Bukan pembatasannya memang sudah dibatasi, Ya. cuman ya pelaksanaannya itu tidak tertib gitu. Nah, nanti Permen akan membuat lebih detail. Contohnya yang boleh beli itu ini, yang ini tidak boleh. Nah, ada lagi yang Pertalite tadi disebutkan itu tidak disubsidi oleh pemerintah. Itu adalah penugasan pemerintah kepada Pertamina untuk membuat BBM yang murah. Makanya dia bikin konsep Pertalite, ada B30, Dan ada harusnya B40, ini juga tepat dan sasaran macam-macam. maksudnya gitu ya. Itu adalah penugasan kepada Pertamina, tidak disubsidi. Itu rekayasa Pertamina di dalam rangka untuk membuat harga murah, BBM yang murah. Itulah Pertalite. Jadi ada penugasan Pertamina, satu, ada lagi subsidi. Subsidi itu cuma minyak tanah sama solar, dan satu lagi LPG. Nah, ini yang harus clear gitu loh. Jadi tidak salah Bu Menteri bilang nggak ada. Ya memang nggak dibahas, orang ini cuma penegasan. Artinya adalah ini hanya cuman lebih diperjelas lagi ya pembatasan subsidi BBM lagi ya, seperti apa? Sekarang coba kita lihat banyak orang beli dengan CC yang besar. Ya nanti mungkin ini masih mungkin ya, karena masih tunggu 1 Oktober Pak Menteri kan bikin permen itu. Mungkin dibatasi maksimal yang 1.500 cc ke bawah boleh beli. Yang di atas itu tidak boleh. Nah, seperti kayak gitu-gitu pembatasannya. Oke, kalau gitu saya mau ke Pak Fahmi kalau gitu. Pak Fahmi, kalau dari tadi mempertegas ya, karena kan pembatasan sudah ada, cuman ini mempertegas aja mekanismenya seperti apa. Nah, sebenarnya apakah ini juga artinya, karena kan sebelumnya juga ada wacana untuk kenaikan harga BBM kan akhirnya tidak jadi, makanya ini pembatasan ini sangat diperketat sekali nih untuk mekanismenya baru sekarang ini. Kalau tadi Pak Isa mengatakan tidak ada menteri yang salah, apalagi presiden, menurut saya yang salah Presiden Jokowi gitu ya. Tidak secara tegas mengambil keputusan, padahal wacana ini kan sudah berulang kali. Sebelumnya Pak Luhut mengatakan 17 Agustus ada pembatasan, Jokowi mengatakan belum terpikirkan gitu ya. Sekarang Pak Bahlil mengatakan 1 Oktober ada pembatasan, Jokowi juga mengatakan belum dibahas. Nah, ini mana yang benar gitu ya. Nah, padahal menurut saya itu sangat urgen untuk segera membatasi BBM bersubsidi tadi gitu ya. Karena yang salah sasaran terhadap BBM subsidi itu jumlahnya besar sekali, sekitar 10 triliun itu per tahun. Nah, itu yang mesti harus selamatkan, dan cara menyelamatkan tadi adalah dengan membatasi, bukan dengan menaikkan. Kalau menaikkan secara serentak itu akan punya dampak terhadap inflasi, menurunkan daya beli. Tapi kalau dibatasi, ini adalah kenaikan harga BBM yang dilokalisir gitu ya. Artinya yang tidak berhak itu harus pindah ke Pertamax yang harganya lebih mahal. Nah, ini secara signifikan itu tidak mempengaruhi inflasi karena jumlahnya tidak banyak, tidak mengurangi daya beli karena pemilik mobil-mobil mewah tadi itu sebagian kan menengah ke atas. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda lagi gitu ya, supaya ini ada kepastian kapan itu harus dibatasi. Itu, Kalau gitu berarti sudah ketok palu nanti besok akan 1 Oktober nih berlaku. Mekanismenya kayak gimana? Jadi mestinya ya Mbak Devi ya, 1 Oktober itu ini kemungkinan ya, itu proses administrasi di Kementerian ESDM, karena itu kan untuk membuat permen kan harus ada koordinasi sama Kementerian Hukum dan HAM dan lain-lain. Tapi pembatasan itu harusnya sudah bisa dimulai sekarang, dengan perpres itu aja sudah bisa, cuman mungkin tidak tegas dalam artian pengawasnya yang kurang apa. Karena kan selama ini Pak Hisham, kalau kita ada di Pertamina begitu kan memang sudah tahu ya jelas kalau Pertalite ini adalah BBM bersubsidi begitu. Nah, kenapa tidak disubsidi? Ini yang makanya saya bilang bahwa masyarakat banyak yang tidak tahu. BBM Pertalite itu tidak disubsidi oleh APBN. Ya, APBN yang disubsidi itu hanya minyak tanah dan solar dan LPG.
Pertalite itu adalah rekayasa dari Pertamina untuk membuat BBM murah. Jadi penugasan, ada B30 dia pakai apa namanya energi hijau di situ. Jadi itu tidak ada subsidi di situ. Itu Pertamina sendiri merekayasa. Seandainya Pertalite itu naik, tidak ada masalah. Itu hanya Pertamina. Kalau Pertamax memang kan sudah bebas. Nah, cuman Pertamina karena ditugaskan oleh pemerintah membuat harga yang murah, maka Pertamina untuk menaikkan itu biasanya koordinasi. Tapi tidak ada subsidi di situ. Oh, tidak ada subsidi? Banyak masyarakat yang melihat Pertalite itu disubsidi. Tidak disubsidi. Coba tunjukkan di mana subsidinya. Saya angka-angkanya ada, cuman kalau saya sampaikan kan terlalu panjang sini. Berapa yang disubsidi oleh pemerintah untuk minyak tanah, berapa yang untuk solar, biasa LPG, ada semuanya. Dan itu tidak bisa dirubah. Makanya Menteri Keuangan bilang tidak ada. Ya memang Menteri, kan harus kalau dirubah Menteri Keuangan tahu. Nah DPR kalau gitu juga tahu. Ini beda lagi nih Pak Fahmi nih antara sebenarnya kita tahunya bersubsidi tapi ini ternyata tidak subsidi dan udah gitu beda juga pandangan. Tadinya sebelumnya harusnya dibentuk dituang dalam Perpres, malah ini jadi peraturan menteri. Iya, saya katakan Pak Hisam tadi tidak salah juga gitu ya. Tetapi penetapan harga Pertalite dan solar itu kan yang menetapkan pemerintah. Kalau kemudian Pertamina menjual di bawah harga keekonomian, maka pemerintah melalui APBN membayar kompensasi ke Pertamina yang ini sama juga dengan subsidi tadi dan jumlah itu sudah sangat besar gitu ya. Maka menurut saya pembatasan tadi harus segera dilakukan. Nah, untuk itu apa yang harus dilakukan pemerintah? Pertama, menetapkan mekanisme seperti apa. Nah, kemudian kedua aturannya, kalau tadi dari Perpres dibanding Permen, saya kira menurut saya lebih baik supaya lebih cepat juga itu. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi ke konsumen. Karena bantah-membantah itu ya antara saling menteri dengan Presiden Jokowi, ini menimbulkan persepsi masyarakat yang salah terhadap pembatasan tadi, seolah-olah nanti 1 Oktober akan ada kenaikan harga bersubsidi, padahal tidak juga kan. Nah, hanya ini dibatasi ya. Berbahaya juga itu ya. Jadi saya kira Bahlil harus segera tetapkan permennya dengan mekanismenya, sosialisasi, kemudian segera dibatasi, jangan hanya saling bantah di muka publik. Ini membingungkan bagi rakyat gitu loh. Pak Fahmi, tapi di sisa waktu yang ada di pemerintahannya Presiden Joko Widodo ini masih tepatkah di 1 Oktober? Karena kan di bulan Oktober juga ada pergantian nanti kan kepemimpinan. Nah, saya kira nggak masalah gitu ya, pergantian tadi. Yang penting sekarang mekanismenya seperti apa. Nah, mekanisme tadi diatur dalam Tapi bukannya juga bisa menimbulkan kecemasan? Nah, enggak, saya kira enggak juga gitu ya. Nah, kemudian sosialisasi. Nah, maka sebelum atau 1 Oktober itu bisa diterapkan gitu. Ini tinggal apa ya, komitmen terutama dari Presiden Jokowi gitu ya. Saya cuma menduga gitu ya. Jangan-jangan Jokowi khawatir kalau dilakukan pembatasan sebelum lengser menimbulkan dampak kenaikan harga, menimbulkan inflasi dan menurunkan daya beli. Nah, ini barangkali itu yang dikhawatirkan Jokowi gitu ya. Padahal itu tidak beralasan gitu ya. Tidak akan terjadi inflasi, tidak akan terjadi penurunan daya beli gitu ya. Jadi silakan Jokowi lakukan gitu ya. Untuk apa? Menghemat APBN tadi supaya pemerintah. Tapi mungkin gini Pak Fahmi. Mungkin tidak menurunkan daya beli, tapi bisa jadi berefek juga karena mungkin pada saat mereka bisa membeli mobil, tapi kemudian harus membeli di harga Pertalite karena tidak masuk ke pembatasan itu, kan artinya mereka harus mengatur cash flow juga di rumah tangga. Saya sudah menghitung itu ya, jumlah yang tidak berat tadi yang harus pindah, yang itu berarti kenaikan harga, itu jumlahnya tidak sebesar konsumen Pertalite dan solar gitu ya, sehingga kalau ada dampak inflasi itu tidak signifikan. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, yang tadi pemilik mobil pribadi itu kan menengah ke atas gitu ya, sehingga daya belinya masih kuat lah. Jadi tidak ada kekhawatiran itu yang bisa menimbulkan penurunan legasi dari Jokowi sebelum lengser tadi.
tetapkan saja langsung 1 Oktober itu saya kira lebih baik gitu. Ada pertimbangan lainnya nggak Pak Hisham? Ada begini Pak Mbak Devi ya, masyarakat kita ini sekarang karena sudah naik kelas, seharusnya mereka belum mampu membeli mobil yang menengah. Tapi karena sekarang itu untuk dapat mobil itu sangat murah. Ada cicilan 0% bayangin sekarang itu di bank-bank itu. Dan karena ada pilihan LCGC juga kan yang disediakan sama pemerintah. Nah sehingga akhirnya masyarakat membeli. Padahal mestinya belum waktunya dia beli mobil. Nah mentalnya sudah mental naik mobil. Tapi dompetnya masih harus belinya yang murah. Tadi itu yang BBM. Nah inilah kejadiannya. Sehingga memang kita mendorong ekonomi ini bergerak, yaitu bank-bank memberikan kredit mobil dengan bunga yang murah dan waktunya panjang, uang mukanya ringan, sehingga orang naik mobil semuanya. Padahal dia kok dompetnya belum siap untuk membeli harga yang mahal tadi BBM itu. Inilah masalah yang terjadi sekarang itu. Jadi kita jangan lihat ansih masalah energinya saja, harus kita lihat masalah masyarakat ini juga harus kita edukasi. Kalau memang belum waktunya punya mobil karena dompetnya belum cukup, ya jangan beli mobil dong. Gitu loh maksud saya. Karena kalau beli mobil itu... Tapi kan ada pilihan juga Pak Hisham ketika pemerintah juga memberikan keringanan misalnya seperti ada mobil LCGC yang mengharuskan juga untuk membantu. Iya. Ya, kalau listrik kan sudah tidak pakai ini kan, tidak pakai energi. Kita kan bicara BBM. Kalau itu kan disubsidi, beda lagi kalau kita bicara mobil yang listrik. Yang katakan Pak Hisham tadi, saya kira nanti dengan pembatasan dan keharusan membeli pertama ke atas bagi menengah tadi, mereka akan berpikir dulu sebelum membeli mobil. Karena kalau tidak mampu, dia akan menggunakan pertamax kan. Nah ini saya kira justru akan mendidik mereka juga gitu ya, untuk menghitung sebelum sosialisasi Pak Fahmi. Yang sosialisasinya itu pertamax gitu loh. Iya, jadi sosialisasinya Pak Fahmi. Nah betul. Ya Kompas TV ini harus mensosialisasikan bahwa mobil ini tidak boleh pakai petralet atau tidak boleh sudah pakai diketuk solar, palu tapi belum Pak Hisham. Nah sehingga orang jual mobil tuh harus begitu. Tapi karena kan yang penting mobil laku. Begitu balik lagi soal pembatasan BBM subsidinya nih Pak Hisham. Nah kalau kayak gitu sudah tahu nggak mekanismenya, misalnya di atas berapa cc begitu yang boleh mobil? Ya kurang lebih 1.500 lah itu. Di atas 1.500. Nah itu seperti apa? Bagaimana di pada saat kita ke pom bensin misalnya, bagaimana kita tahu misalnya berapa cc dan lain sebagainya, itu gimana cara pengecekan? Sudah kelihatan nggak? Sekarang kan mobil-mobil kecil itu cuma 1000 cc itu. 1000 cc mungkin bukan 1500, mungkin yang tertinggi kalau masih 1000 cc sudah bagus itu. Nah makanya sekarang bagi petugas petugasnya kan harus dikasih. Ya petugasnya akan sulitan untuk mengetahui apakah ini 1500 atau 2000, itu kesulitan sekali dan itu akan merepotkan dan menimbulkan pengantrian besar itu ya. Nah saya kira sesungguhnya Pertamina itu kan sudah uji coba menggunakan QR gitu ya untuk solar, dan menurut saya itu cukup berhasil gitu ya. Nah ini bisa diterapkan juga untuk Pertalite gitu ya. Nah hanya kelemahannya karena dalam QR itu kan harus mendaftar apakah melalui aplikasi atau harus di SPBU. Dan kan waktunya juga ya cukup apa enggak nih ya untuk meraup sebanyak mungkin. Ya ketika 1 Oktober diberlakukan. Terima kasih Pak Hisham, anggota Komisi 7 DPR, dan juga Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada. Selamat malam. Selamat malam.